أثيت على الحسن العبقى فالورد تضوى وتنقى حسن يا رب لنا الخلقا طهره فلا يحوي نزقا. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Assalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa habibina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'du. Untuk selanjutnya kita akan melanjutkan pembahasan juz 1, metode cara membaca, cara belajar mengajar Al-Quran, yang dalam hal ini metode yang digunakan tetap metode praktis at-tanzil. Setelah kita mengenal huruf-huruf hijaiyah dari halaman 1 sampai halaman 26 yang telah kita lalui bersama, yang mana dari halaman 1, halaman 2 hingga halaman 26 itu diajarkan pengenalan huruf-huruf mulai dari A sampai dengan ghaib. Tentunya juga pada halaman 1 sampai halaman 26 itu anak didik boleh untuk diajarkan cara membacanya, misalnya langsung dibaca takhadha, tidak dibaca ta khadha, itu boleh-boleh saja. Mulai dari halaman 1 boleh langsung dipraktekkan. Akan tetapi jika nanti ada kendala, diperkirakan anak didik kita nanti kewalahan, bisa langsung menggunakan penyebutan huruf secara terpisah, tidak tersambung. Ta, kha, dha. Yang terpenting adalah anak didik kita tidak membaca huruf-huruf itu dengan dibaca panjang atau ditarik. Ta, kha, dha, atau dibaca ta, kha, dha. Ini juga salah. Kenapa ini kami jelaskan kembali? Karena pada halaman berikutnya kita atau anak didik kita akan masuk pada pengenalan bentuk huruf. Seperti di halaman 27 ini, di atas garis putus-putus setelah pengenalan halaman, di atas garis putus-putus tetap tugasnya pendidik. Ini namanya A, yang ini juga sama A, yang ini juga sama A. Ini semuanya A. Begitu. Hanya pengenalan bentuk huruf. Dirasa cukup, maka
Di bawah garis putus-putus adalah tugasnya anak didik. Lalu dilanjutkan oleh anak didik untuk membaca. Pendidik hanya mengawasi, mengontrol. Dirasa mampu, baru setelah itu pengenalan huruf di bawah garis paling bawah. Ini halaman 21. Berapa? 21. Ini 22, ini 23, 24, 25, 26, 27. Ini halaman 21 misalnya. Tapi tidak usah ada penekanan. Baru kalau sudah dianggap mampu, pindah ke halaman 28. Di halaman 28 ini tugasnya anak didik. Langsung dibaca, hanya diawasi. Dirasa mampu pada saat itu atau keesokan harinya, maka pindah pada halaman 29. Di halaman 29 ini tetap pengenalan bentuk huruf. Ini A, ini bana kalau disambung kayak gini, ini ja kalau disambung kayak gini, ini da, ini a, ba, ja, da. Boleh dibaca tetap pisah-pisah, a, ba, ja, da, atau disambung a, ba, ja, da. Tapi ingat, tidak boleh ada salah satu huruf pun yang dibaca panjang. Ini mohon dihindari. Abajada itu salah. Dan anehnya terkadang ini dibiarkan. Pendidik terkadang hanya fokus pada ketepatan penyebutan hurufnya, tidak menghiraukan bahwa pokok pembahasan yang harus dicapai di juz 1 itu juga harus terpenuhi. Seperti bacaannya harus dibaca pendek, tidak boleh panjang. Dianggap cukup, maka lanjut di bawah garis putus-putus. Setelah dianggap mampu, misalnya sudah dibaca ke bawah, ini apa? Jawada, jadala, bada'a misalnya. Atau dibaca satu persatu hurufnya, a, ba, da, boleh. Yang penting kenal dulu terhadap bentuk hurufnya. Dianggap mampu, maka di bawah garis itu pengenalan huruf hijaiyah. Alif, ba, ta, tha. Alif, ba, ta, tha. Setelah dianggap mampu, di halaman 29 pindah ke halaman 30. Ini namanya ha. Kalau kayak gini ha, nah, disambung kayak gini. Wa, ini za. Ini namanya ha, wa, za. Apa namanya? Ha, wa, za. Coba lagi. Ha, wa, za. Hal yang tidak boleh juga dilakukan di juz 1, metode yang dilarang, anak didik diajarkan seperti ini. Ini apa namanya? Ha, ini wa, ini na. Dibaca hawana, hawana, hawana. Ini juga tidak boleh. Jadi langsung saja, langsung hawana, hawana. Metode kayak gitu tidak boleh di metode praktis at-tanzil. Haraba, haraba misalnya.
itu juga nggak boleh. Makanya boleh putus-putus bacaannya, tidak tersambung atau disambung. Kalau ambil yang putus-putus, cukup ambil yang putus-putus. Ha, ra, ba, pindah pada berikutnya. Setelah dianggap mampu, di bawah garis itu dikenalkan. Ini huruf jim, ha, kha. Ini huruf apa? Jim, ha, kha. Tidak usah ada penekanan. Dianggap mampu, boleh pindah pada halaman 31. Ini namanya ha. Ini juga sama ha. Kalau ada di tengah disambung ha. Kalau ada di belakang, ini namanya ha juga. Ini ha. Semuanya ha ini. Nah, coba lihat ini ha semua. Sudah dirasa cukup pengenalannya? Baru anak didik tugasnya untuk membaca. Tetap, misalnya di pertengahan membaca ada yang lupa, diingatkan, dirangsang. Jangan langsung diberitahukan, oh salah nak, itu namanya ha. Ini juga tidak baik. Rangsang, supaya anak didik kita itu ingat. Dan insya Allah metode rangsang kayak gini, hafalannya itu lebih baik insya Allah. Baru setelah itu pengenalan halaman di bawah garis. Nah, halaman 25, 26, 27, 28, 29, 30. Dianggap mampu, pindah pada halaman 32. Tetap pengenalan bentuk huruf. Ini ha, yang ini to. Nah, kalau kayak gini ya. Ya. Ini ya, ini ya, ini ya. Kalau di depan kayak gini, di tengah kayak gini, di belakang kayak gini. Pokoknya kalau titiknya 2 di bawah namanya ya. Nah, begitu. Sudah dirasa cukup, maka selanjutnya dibaca oleh anak didik. Ha, to, ra, jahara, tayara, ja, ya, da, misalnya. Baru dibaca sampai akhir. Lalu selanjutnya pengenalan huruf hijaiyah di bawah garis. Alif, ba, ta, tha, jim, ha, kha. Tidak usah ada penekanan. Dianggap mampu, pindah pada halaman 33. Kalau kayak gini namanya ka. Ka kalau di depan disambung ka kayak gini. Nah ini namanya la. Apa namanya? La. Ini ma, ini na. Bacanya ini ka, la, ma, na. Apa? Ka, la, ma, na. Atau langsung ka, la, ma, na misalnya. Kalau anak didik mampu. Ini ka, ini bentuknya kana. Dilihat. Ka, ini juga sama. Ka, apa ini? Ka, ini ka. Ini sama semua ka. Ini ma, ini na. Kalau kayak gini na, ini na misalnya. Baru dianggap cukup, maka selanjutnya dibaca oleh anak didik. Setelah dianggap mampu, baru pengenalan huruf di bawah garis. Ini huruf dal, zal, ra, zai, za, dal, zal, ra, zai, atau za. Sudah dirasa cukup dan mampu, maka pindah pada halaman berikutnya. Ini halaman 34. Halaman berapa? 34. Baru setelahnya pengenalan di atas garis putus-putus dari seorang guru. Ini namanya sa. Ini kalau di tengah kayak gini namanya a. Namanya a. Kayak gini nih. Ini bentuknya a semua nak. A kalau di depan, kalau di tengah, kalau di belakang, di pinggir kayak gini.
A, ini semua A. Ini sa, kalau di depan, kalau di belakang kayak gini. Kalau yang kayak gini nak, namanya fa. Namanya fa. Ini so. Ini bacaannya sa, a, fa, so. Ini sebetulnya mudah untuk dikenali asalkan semuanya pelajaran dari halaman 27 ini tidak berasa sulit. Insya Allah, manakala anak didik betul-betul digodok, betul-betul diperhatikan di halaman 1 sampai 26. Jika pendidik sudah lalai di halaman 1 sampai 26, maka besar kemungkinan di halaman 27 ke belakang akan ada kesulitan. Lebih banyak kesulitannya. Baru setelah dianggap mampu di halaman 34, selanjutnya dibaca oleh anak didik. Tetap diawasi. Setelah itu di bawah garis pengenalan halaman 12, 21, 13, 31, ya, 32, 33, begitu pengenalannya. Selanjutnya dianggap mampu sudah masuk pada halaman 35. Tetap pengenalannya. Kalau yang kayak gini sa, ini a, ini fa, ini sa. Jadi fa kayak gini nak. Fa kalau di depan kayak gini, kalau di belakang. Ini sa di depan, kalau di belakang kayak gini sa. Pengenalan bentuk. Ini namanya sa, a, fa, sa. Gitu. Baru setelah itu dilanjutkan oleh anak didik yang diawasi oleh pendidik. Dianggap mampu, maka pengenalan huruf di bawah garis. Ini sin, shin, sad, dad. Terus tanpa ada penekanan makharijul hurufnya. Cukup pengenalan saja. Dianggap mampu, pindah pada halaman berikutnya. Ini halaman 36. Ini qa. Ini namanya qa. Ini ra, sya. Ini qa, ra, ini sya, sya. Kalau yang kayak gini sya semua. Ini qa. Ingat, apa namanya? Begitu. Ini qa, ra, sya. Dianggap mampu, lanjut dibaca oleh anak didik. Sudah dianggap baik, baru pengenalan huruf di bawahnya. Ini huruf ta, dha, ain, ghain, fa, qaf, kaf. Tidak usah ada penekanan, meskipun anak didik kita tidak begitu hafal lah pada huruf-huruf yang di bawah garis ini. Cukup dikenalkan saja. Sudah dianggap mampu, pindah pada halaman 37. Ini namanya ta, ta, kha. Ini kha nak. Kalau ada di tengah kayak gini. Ini dha. Nah, pokoknya yang 2 titiknya kayak gini ini namanya ta. Kalau 3 namanya tha. Begitu. Terserah mau menggunakan rangsangan apa supaya cepat diingat, terserah. Terserah pendidik. Baru dianggap mampu, dirasa cukup, di atas garis putus-putus pengenalannya, langsung tugasnya anak didik untuk membaca. Setelah itu sudah cukup, maka pengenalan huruf di bawah garis paling bawah. Ini huruf lam, mim, nun, waw. Apa? Lam,
mim, nun, waw. Dianggap mampu, maka pindah pada halaman 38. Ini halaman 38. Halaman berapa? 38. Ini namanya dha. Apa namanya? Dha. Ini dha. Dalam pengucapannya tetap tidak boleh ada penekanan pengenalan huruf ini sesuai dengan makhrajnya yang paling benar, sesuai standarnya. Enggak usah muluk-muluk pengenalannya, yang penting sudah tahu bahwa ini huruf dha gitu. Kalau ini dha, ini dha. Jadi dha, dha, dha. Karena kalau masih mau belajar makharijul huruf dengan baik, lama nanti. Lama. Insyaallah nanti pada saatnya kami akan bahas makharijul huruf beserta sifatul huruf. Lanjut, ini dha, ini dha, dha. Kayak gini bentuknya. Ini pengenalan bentuk. Tekankan pada anak didik, bagaimana anak didik kita tahu bentuknya huruf ketika ada di depan, di tengah, dan di belakang. Sudah dianggap cukup, baru selanjutnya dipasrahkan kepada anak didik. Tetap diawasi. Setelah dia rasa cukup, maka pengenalan di bawah garis halaman 30, 31, 32, 33, 34, 35. Setelah itu dianggap mampu dan dirasa cukup, pindah pada halaman berikutnya. Ini halaman 39. Nah, halaman berapa? 39. Ayo dibaca. Karena tidak ada garis putus-putus, maka tugasnya anak didik. Setelah dianggap mampu, maka pengenalan di bawah garis halaman 34, 35, 36, 37, 38. Baru selanjutnya pindah kalau sudah dirasa cukup di halaman 40. Ini A, ini A, ini A, semuanya A ini nak. Apa namanya? A. Iya. Bentuknya beda-beda. Ini namanya A, semuanya A. Lalu setelah itu dipasrahkan kepada anak didik. Akhadha, qara'a, misalnya yang bisa cepat. Sa'ala, rafa'ah, misalnya, dan seterusnya. Sudah dianggap mampu, maka pindah pada halaman berikutnya 41. Ini halaman 41. Nah, halaman berapa? 41. Baru setelah itu dipasrahkan kepada anak didik karena tidak ada garis putus-putus. Sudah dianggap cukup, maka pengenalan huruf di bawah garis. Ini huruf H, lam alif, hamzah, ya. H, lam alif, hamzah, ya. Dirasa mampu dan cukup, pindah, naik pada halaman berikutnya. Ini halaman 42. Ayo dibaca. Ini kolom praktek. Tetap diawasi. Jika ternyata pada halaman praktek di sini sampai di halaman terakhir nanti, atau di halaman 27 anak masih tidak mampu penyebutan huruf, berarti di halaman 1 sampai 26 kita kurang pengenalannya. Makanya hati-hati. Dievaluasi terus. Perlu evaluasi itu. Sebelum naik halaman, dipastikan dulu dengan baik bahwa anak ini betul-betul mampu. Dirasa cukup, pada saat itu sudah betul-betul mampu. Keesokan harinya, 2 hari berikutnya misalnya, ternyata kurang hafal, kurang begitu sesuai dengan yang diharapkan, maka rangsang kembali.
Jangan langsung lanjut, nggak apa-apa. Atau di halaman yang sudah naik, misalnya kita terlanjur menaikkan ke halaman 4 misalnya. Nah, di halaman 4 itu kan sudah beda huruf, tapi huruf yang sebelumnya juga ada. Jadi pengenalannya di situ di halaman 4. Pengenalan huruf yang sebelumnya. Nggak usah dinaikkan, meskipun huruf yang halaman 4 tahu, tapi ada huruf yang lupa di halaman 3 misalnya atau halaman 2, maka digodok di halaman 4 itu dulu. Begitu. Yang lebih baik seperti yang kami sampaikan sebelumnya, maka menggunakan bantuan alat peraga yang lain, papan tulis misalnya, atau buku tulis. Di huruf mana yang lemah disampaikan. Dianggap mampu di halaman 42, maka pengenalan di bawah garis halaman 37, 39, 40, 41, 42, 43. Baru setelahnya kalau sudah dirasa cukup dan mampu, pindah pada halaman 43. Dibaca lagi oleh anak didik, karena ini kolom praktek. Begitu. Ini di bawah garisnya setelah dirasa cukup, ini huruf kaf, lam, mim, nun, waw, ha, ini lam, alif, hamzah, ya. Dirasa cukup, pindah pada halaman 44, halaman terakhir. Nah, di sini anak didik sudah diajari cara bernafas. Jadi kalau mampu, gini bacanya. Nadhara wa qara'a. Baru nafas. Makanya memang yang paling baik dari awal sudah dikenalkan cara membaca dengan disambung kalau mampu. A, B, A, Ja, Dala, begitu. Sehingga di halaman 44 ini lebih baik. Nadhara wa qara'a, nafas. Fakataba. Meskipun demikian, tidak usah juga dipaksakan. Misalnya ada didik kita mampunya cuma to, ba, kha, wa, a, ka, la, nggak apa-apa. Atau nafas di tengah, to, ba, kha, wa, a, ka, la, juga tidak ada masalah. Tapi yang lebih baik jika dibacanya seperti yang tadi, dakhala wa kharaja. Ini sudah sangat baik. Fadhahaba. Sudah dirasa mampu di halaman 44, maka selanjutnya evaluasi. Jangan langsung naik pada juz berikutnya. Evaluasi. Evaluasi itu sangat penting. Sangat penting. Perlu diketahui, sebelum menaikkan pada juz berikutnya, hal yang sangat penting harus dilakukan oleh pendidik, mengevaluasi pada juz tersebut yang telah dilalui. Misalnya juz 1, ya juz 1 dievaluasi. Ini menentukan apakah anak didik kita layak naik ke juz 2 atau tidak. Kalau dirasa layak dan mampu, maka boleh naik ke juz 2. Jangan langsung. Nah, dievaluasi ini bervariasi. Bisa langsung hanya sekali mampu. Kalau dirasa tidak cukup, sekali, 2 kali, 3 kali, ataupun berapa, misalnya esoknya masih belum, maka esoknya tetap evaluasi di juz 1. Caranya, pendidik harus betul-betul tahu kekurangan apa yang ada pada anak didik, di mana yang lemah, ini yang diperbaiki. Terus pada evaluasi ini betul-betul digodok, betul-betul diperhatikan dengan baik, sehingga nanti ketika naik pada juz berikutnya,
Kita tidak perlu mengulang kembali di halaman yang sudah dilewati. Karena memang banyak kasus anak didik kita halamannya sudah halaman 3 misalnya, tapi dia masih nggak tahu di halaman 2 misalnya. Karena memang di halaman 2-nya belum fasih. Ini juga yang harus betul-betul diperhatikan oleh pendidik. Evaluasi itu penting. Baik menggunakan langsung at-tanzilnya yang ini, atau menggunakan bantuan alat peraga yang tadi, yang lain, papan tulis ataupun buku tulis atau lainnya misalnya. Gimana ya Mama? Ini mungkin yang bisa kami sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. اللهم ارحمنا بالقرآن واجعله لنا إماما ونورا وهدى ورحمة. اللهم ذكرنا منه ما نسينا وعلمنا منه ما جهلنا وارزقنا تلاوته آناء الليل وأطراف النهار واجعله لنا حجة يا رب العالمين.